dengan risiko. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor. Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan? Hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, harus ini Indonesia. Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi. Ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Enggak, maksud saya kita, tapi, dengan segala kelebihan kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya kan? Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut, tapi kita harus akui pemerataannya harus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya. Bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir orang saja. Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah. Karena itulah kita berhasil menekan dan mempertahankan inflasi sampai di sini. Saudara harus tahu, ini bukan teori buku. Mungkin ini teori di luar buku, nggak ada di buku. Itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi, pernah jadi wali kota. Dia belajar mengendalikan inflasi dari waktu dia wali kota. Sekarang Menteri Dalam Negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi. Dengan Zoom, semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh Menteri Dalam Negeri.
Mungkin satu-satunya negara di dunia, Menteri Dalam Negeri rapat tiap minggu dengan bupati, wali kota, gubernur, mengecek harga sembako. Di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Ini harus kita akui, ekonomi bukan hit and run, bukan bukan sesuatu yang kita serahkan kepada keberuntungan. Ini adalah manajemen yang prudent, manajemen yang teliti, manajemen yang hati-hati. Saudara-saudara, kita harus berani koreksi diri. Sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani. Untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem integralistik, sistem menyeluruh. Kita harus berani akui kesulitan. Jangan lari dari kesulitan. Hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu. Cari otak-otak terbaik bangsa ini. The best brains and the best heart of our country. Otak terbaik dan hati terbaik. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Itu korupsinya lebih pintar lagi gitu. The best brains, the best heart. Kita perbaiki. Yang kurang kita perbaiki. Kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari. Kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi apa itu FGD apa itu? Focus apa? Focus group discussion. It's too late. We don't need to discuss. Look for solution. Carry out the solution. Saudara-saudara, kita berani hadapi, harus berani. Kita tidak bisa boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia tidak makan pagi. Saudara-saudara, salah satu, Anda tanya visi, sudah ada. Saya dari dulu bertekad ada beberapa hal fundamental. Survival kita suatu bangsa, sebagai bangsa, tergantung beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Saya yakin saya benar. Sejarah membuktikan bahwa sikap saya benar. Dari sejak awal saya ingatkan, kalau kita tergantung import, kalau terjadi krisis, bagaimana? Ternyata terjadi krisis COVID. Negara-negara eksportir pangan hentikan ekspornya. India, Vietnam, Thailand, Kamboja. Saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan, dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober.